Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny dan Bapak Febri selaku dosen pengampu mata kuliah Portofolio dan Investasi, Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Negeri Lampung. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu tentang analisis fundamental perusahaan sektor properti dan real estate. Sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Marji Ayu Melia Novita, kemudian Basuki Rahmat, selanjutnya Rani Mariana, dan terakhir saya Ruliana Nurul Hidayati. Baiklah teman-teman, kita semuanya punya tugas ya, memaparkan tentang analisis fundamental perusahaan sektor properti dan real estate. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Basuki ya untuk menyampaikan slide-slide yang akan kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Monggo silakan Mas Basuki. Oke, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan analisa fundamental untuk sektor industri, properti, dan real estate. Yang pertama, analisis ekonomi perusahaan sektor properti dan real estate, yaitu sektor properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan tempat tinggal, ruang komersial, dan infrastruktur semakin meningkat. Sektor ini melibatkan banyak aspek seperti pembangunan, jual beli, penyewaan properti, dan pengelolaan aset properti. Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor properti dan real estate, yaitu yang pertama, kondisi ekonomi makro, tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, permintaan dan penawaran, dan yang terakhir tren demografis dan sosial. Sektor properti di Indonesia memiliki dinamika yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja sektor properti Indonesia. Yaitu yang pertama, tingkat penjualan properti, pertumbuhan pembangunan infrastruktur, harga properti, dan performa perusahaan properti. Prospek real estate, prospek sektor properti dan real estate. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Yang kedua, permintaan properti residensial, proyek-proyek pemerintah, dan teknologi dan inovasi. Sektor properti dan real estate merupakan salah satu industri yang besar yang mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengembangan residensial dan komersial hingga pengelolaan aset properti dan penyewaan. Untuk melakukan analisis industri perusahaan sektor properti dan real estate, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam sektor ini, termasuk tren pasar, kondisi ekonomi makro, struktur industri, dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri. Industri properti dan Eh, real estate dapat dibagi menjadi beberapa subsektor yang masing-masing memiliki karakteristik dan dinamika pasar yang berbeda. Berikut adalah beberapa subsektor utama dalam industri ini. Terdiri dari yang pertama properti residensial, yang kedua properti komersial, yang ketiga properti industri dan logistik, dan yang keempat ada pengelolaan properti, real estate, investment trust, dan
RAI. Oke, terima kasih Mas Basuki. Selanjutnya bisa dilanjut sama Mbak Rani ya. Monggo silakan. Terima kasih. Eh, Tantangan yang dihadapi perusahaan properti dan real estate. Yang pertama, fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, keterbatasan lahan. Lalu yang ketiga, resiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, fluktuasi pemerintah. Dan yang kelima, tantangan lingkungan dan sosial. Next. Prospek industri properti dan real estate. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Yang kedua, permintaan properti vertikal. Dan yang ketiga, transformasi digital dan PropTech. Next. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Analisis perusahaan yang digunakan yaitu earning per share atau IPS dan price earning ratio atau PER. Next. Nah, ini analisis fundamental. Yang pertama dari ini ada 10. Perumahan, komersial, industri dan pergudangan, properti khusus, tanah dan pengembangan lahan, real estate investment trust atau REITs dan manajemen properti. Lalu selanjutnya properti hijau dan keberlanjutan, properti dan real estate, properti industri dan pergudangan. Ini contoh perusahaannya, PT Ciputra Development, lalu PT Agung Podomoro, PT Bumi Serpong Damai, TBK, PT Lipo Karawaci TBK, PT Sumerkon Agung TBK, Colliers International Indonesia dan CBRI Indonesia, PT Sinarmas Land, PT Alam Sutra Realty Tbk, PT Intiland Development Tbk, PT Metropolitan Land Tbk, PT Puredia Dita Lestari Tbk, dan PT Pakuan Jati Tbk. Next, Mbak. Nah, ini contoh earning per share merupakan perbandingan laba bersih dan lembar saham yang beredar. Jadi dari PT Ciputra tahun 2019 60 sampai 70, tahun 2020 sampai 2021 30 sampai 35 rupiah, 2022 sampai 2024 66 rupiah. Lalu Agung Podomoro 19 rupiah ke 6 sampai 19, lalu di tahun 2024 13. Bumi Serpong Damai dari 120 ke 60 sampai 85, sekarang 147. Lalu Lipo Karawaci 80 ke 40 sampai 45 dan sekarang di 2024 kemarin 70. Lalu Sumerkon Agung dari 35 di tahun 2020 sampai 2021 jadi 11 sampai 18 dan tahun 2024 27 rupiah. Colliers atau CBRI 1 US dollar ke 0,7 US dollar dan 2024 0,95 US dollar. Sinarmas Land 50 rupiah ke 15 sampai 20 dan di 2024 40. Pakuan Jati 59 ke 24 sampai 27 dan 2024 44. Alam Sutra Realty Tbk dari 21 rupiah
ke minus 15 sampai 21 rupiah dan sekarang 5 sampai 9 rupiah. Intiland Develop paparkan. Ini bisa kita lihat ya. Next. Selanjutnya gantian Mbak Selanjutnya Bani. dibacakan oleh Mbak Ruli. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan. Ini slide ke-19 ya. Interpretasi dividen properti dan real estate. Sebelum pandemi ini, kebijakan dividen cenderung stabil dengan payout rasio moderat 20-40% dari laba tahunan. Emiten besar seperti BSD dan Pura Delta Lestari cenderung membagikan dividen besar karena puncak kinerja laba. Selanjutnya saat pandemi ini terjadi penurunan tajam. Banyak emiten properti mengurangi atau menunda pembagian dividennya. Bagian besar yang tetap membagikan dividen menurunkan nominal hingga setengah atau lebih dari posisi normal. Bahkan beberapa emiten meniadakan dividen sama sekali demi konservasitas. Selanjutnya setelah pandemi, dividen mulai naik kembali ya, seiring pemulihan laba dan normalisasi cash flow perusahaan. Pura Delta Lestari dan BSD termasuk yang tercepat dalam memulihkan kebijakan dividen payout ini. Selanjutnya, slide yang ke-20 ini dapat dilihat ya teman-teman semuanya. Di sini ada nilai intrinsik ya dari perusahaan-perusahaan properti dan perumahan ya, properti dan perumahan ini ada dari Ciputra, Agung Podomoro, Bumi Serpong ya. Ini dapat kelihatan nilai intrinsiknya ya. Di sini dipaparkan ada intrinsik pra pandemi, kemudian saat pandemi dan setelah atau pasca pandemi ya. Kemudian slide selanjutnya, di sini terlihat nilai harga pasar sahamnya itu terlihat dari tahun 2019 dan 2021 sampai 2024 ya. Di sini sudah ditampilkan juga. Kemudian slide selanjutnya ini ada harga pasar ya pasca pandemi. Kemudian nilai intrinsiknya pasca pandemi dan status valuasinya juga terlihat di slide ya, halaman 22 ya. Kemudian pada slide halaman ke-23 dapat kami tampilkan juga status valuasi ya. Status valuasinya, kemudian rekomendasi investasinya. Kelihatan di slide yang ke-23 ya. Nah, ini tadi sudah kita paparkan kondisi sebelum pandemi, saat pandemi maupun pasca pandemi ya. Sudah kita paparkan, nah nanti ada kesimpulan ya. Nah, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh teman kita, Mbak Margi. Monggo silakan Mbak Margi. Ya, terima kasih. Berikut perusahaan status valuasi. Nah, kemudian rekomendasi untuk investor. Saham-saham yang under value berarti harga pasar di bawah nilai intrinsik menjadi prioritas untuk pembelian. Karena potensi kenaikan harga yang menarik dan didukung kinerja fundamental baik. Dari data di atas, PT Ciputra, Agung Podomoro, dan Pakuwon Jati dapat dipilih untuk rekomendasi pembelian saham. Kemudian saham overvalue dan saham sangat overvalue sebaiknya dihindari atau dipertimbangkan untuk penjualan jika sudah ada di portofolio karena berisiko mengalami koreksi harga. Saham dengan valuasi fair disarankan untuk memantau perkembangan kinerja dan sentimen pasar sebelum mengambil keputusan beli atau jual. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan paparan tentang analisis fundamental perusahaan
yang dimana tugas kita ada di sektor properti dan real estate ya. Ini adalah 10 perusahaan hasil dari kita sudah melaporkan ya, kita mengumpulkan, sudah kita pilih perusahaannya dan sudah kita paparkan semuanya. Ya. Demikian mungkin ada masukan dari teman-teman semuanya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri pemaparan kita kali ini? Monggo silakan. Cukup, Mbak. Cukup ya, Mas Basuki ada? Saya Mbak Margi? rasa cukup, Mbak. Udah. Cukup ya. Ya. Mbak Margi? Cukup, Mbak. Cukup ya. Alhamdulillah tadi kita sudah menyampaikan kesimpulannya ya. Jadi kita akan dari paparan tadi sudah terpilih beberapa perusahaan yang kita nanti bisa gambaran untuk kita berinvestasi karena kalau apa namanya bahasanya itu dapat labanya ya, kita mendapatkan keuntungan. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari kelompok kita, kelompok 11, yaitu tentang sektor properti dan real estate. Mudah-mudahan tugas ini dapat memenuhi dari tugas kelompok yang sudah disampaikan oleh Bapak Denny selaku pengampu mata kuliah portofolio dan investasi ya. Ini sebagai tugas kelompok kami tadi kasus ya tentang analisis fundamental perusahaan. Baiklah, kita tutup ya pemaparan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nanti akan kita aplikasikan setelah kita selesai menyelesaikan studi kita di manajemen UM Metro Lampung. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.